Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Sini dekat ibu saya. Kenapa apa? Salam. Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Biar konselnya kita enak ya nak ya. Berdoa mulai. Oke, selesai. Kenapa? Jalan lu. Apa mau cerita? Gimana kabarnya? Sebelum kita mulai konselingnya, ibu tanya dulu kabar Alfa. Gimana kabar Alfa? Baik. Hari Sabtu kenapa nggak sekolah Alfa? Easy. Kenapa? Ini bukunya kenapa panjang banget? Nanti dipotong ya nak ya? Oke. Gimana kabar orang tuanya? Sehat? Sehat. Ayahnya? Bunda? Oke. Ayah di mana sekarang? Oh, Kalimantan. Udah lama ayah di Kalimantan. Jadi sama bunda apa? Sendiri apa di sini sama bunda? Abangnya? Oh, ada kakak. Di mana kakaknya? Oh, lagi libur. Udah kuliah ya? Nggak ada masalah kan sama bunda? Nggak ada. Jangan lagi kalau mau ngelawan bundanya. Oke, terus apa tujuannya ke rumah ibu? Ada yang mau diceritakan? Mungkin kenapa? Bully. Oh, kok dibully? Oh, apa dibully? Terus dibulinya dengan siapa nak? Dengan teman sekelas? Beda kelas, Bu. Oh, beda kelas. Dengan beda kelas. Kelas berapa? Kelas 97. 97. Dengan 97. Oh, dengan kakak kelas berarti. Oh, gitu. Dibulinya kenapa nak? Dia apa? Ini Bu, dia kalau dia minta duit nggak saya kasih, dianya marah. Oh, gitu. Ngancem-ngancem. Ngancem-ngancem. Terus? Apa terima enggak? Enggak Bu. Terus? Dia mau ada rencana mau balas dendam. Mau balas dendam? Jangan nak. Karena balas dendam itu bukan penyelesaian masalah. Ya, dengan Alfa balas dendam itu bukan berarti untuk menyelesaikan masalah. Ya, nah, untuk apa cerita dulu sama ibu? Ya, karena kalau Alfa balas dendam, apa yang tadinya Alfa benar jadi sakit. Ya, jangan dilakukan hal yang seperti itu. Nggak enak ya, ya. Untuk apa cerita sama ibu dulu sebelum apa melakukan balas dendam. Ya, balas dendam
panjang terus apa mau ngajak teman-teman apa gitu. Iya, Bu. Jangan, rencana udah terjadi belum itu nak? Belum Rencana terjadi. ini. Baru rencana mau balas dendam dengan membawa teman-teman gitu. Jangan kalau kayak begitu. Kalau kayak begitu tidak menyelesaikan satu permasalahannya nak ya, karena dengan cara penyelesaian seperti itu malah dia akan panjang. Ya, jadi apa? Kalau nanti kita panggil yang membuli apa, kita selesaikan bareng-bareng. Ada apanya? Ada si kakak kelasnya siapa namanya nak? Ridho. Oh si Rido. Nah nanti Ridonya ibu panggil, Alfanya ibu panggil, biar ada penyelesaiannya. Jadi kalau Alfa menyelesaikan sendiri, yang ada nanti malah panjang penyelesaiannya, ya. Nah Alfa nanti bisa dikeluarkan dari sekolah. Emang Alfa mau dikeluarkan dari sekolah? Nggak mau kan? Nah, kalau Alfa seperti itu, Alfa menyusahkan orang tua Alfa. Jadi kita harus cari penyelesaiannya, bukan aksi balas dendamnya. Ya, jadi kita harus diselesaikan. Nanti ibu panggil si Ridonya dan ibu kita selesaikan. Tapi jangan lagi balas dendam. Ya, ibu nggak mau apa nanti ada terjadi di luar sekolah dengan gengnya apa, terus melawan gengnya itu. Ya, jangan sampai itu terjadi. Ibu nggak mau dengar lagi yang seperti itu. Ya, aku harus menyelesaikan itu, nanti ibu selesaikan, nanti ibu panggil Ridonya biar ada penyelesaiannya. Paham ya? Nah, memang kalau dia melakukan apa lagi sama apa? Kadang kalau Alfa nggak mau disuruh dia mancing-mancing terus ngegebuk. Ngegebuk. Apa pernah digebuknya sama dia? Pernah. Kenapa apa nggak cerita? Itu udah lama kejadian itu. Sudah lama. Sering terjadi. Sering. Kalau Alfa mau ngadu diancam. Oh kalau Alfa mau ngadu diancam. Ini apa nggak dilihat dia? Nggak dilihat dia. Makanya Alfa berani ke sini. Dianya sekolah nggak hari ini nak? Sekolah. Tapi dia tidak melihat apa ke nemuin ibu. Enggak. Jadi jangan mau diancam, jangan mau kalau misalkan apa takut, apa secara diam-diam seperti sekarang ini apa lapor sama ibu. Jadi kita selesaikan, ya. Jangan sampai terjadi yang seperti begituan lagi, ya. Jangan ada keributan. Nah, supaya Alfa bisa melihat, kita lihat. Kita tonton video dulu ya, seperti apa bullying dan akibatnya dari bullying, dampak dari bullying, ya. Nah, jangan sampai terjadi seperti perundungan itu namanya, ya. Untung apa nggak melakukan aksi balas dendamnya, ya. Jangan sampai terjadi balas dendamnya ya. Nggak akan selesai sampai kapanpun nggak selesai, nah. Yang ada malah memperpanjang permasalahan, ya. Nah, jadi kita lihat dulu, apa lihat video, ibu kasih video supaya apa ngerti seperti apa dampak dari bully, ya. Perundungan itu sama, bully itu sama seperti perundungan, ya, sama perundungan. Jadi jangan sampai terjadi perundungan, karena apa disuruh ke sekolah ini untuk belajar dan untuk berantem. Jadi kalau ada permasalahan di sekolah apa lapor ke guru BK-nya, ya. Jadi jangan diselesaikan dengan sendiri, harus diselesaikan dengan guru BK-nya, ya. Permasalahannya selesai. Oke. Nah, tuh lihat tuh.
Jadi secara elektronik. Oke, nah apa? Udah nonton tentang video perundungan atau bullying ya? Nah, dan yang katanya sekarang ini perundungan lagi asik-asiknya ya perundungan. Nah, kita dilihat sama apa? Seperti apa? Apa sekarang merasa rendah diri? Merasa ada rasa ketakutan? Ada. Nah, itu harus dihilangkan kita ya. Jangan pernah takut karena kalau apa merasa ketakutan orang memang menghilangkan ya. Nah, jadi kalau ada apa-apa langsung bisa ya. Kalau apa ancam apa dulu saya mau diancam dengan si Rido karena dia menurut saya nggak mau. Apa bisa ngomong, jadi kita selesaikan, insya Allah itu akan selesai. Ya. Dampak dari bullying tadi apa aja? Apa? Depresi, terus tidak percaya diri, malas untuk belajar, ke sekolah juga malas. Akhirnya yang merugi siapa? Diri sendiri. Karena dengan apa merasa ketakutan seperti itu akhirnya apa? Tidak sekolah, Alfa bolos, ya kan? Karena Alfa merasa dibully, tapi Alfa tidak pernah menceritakan itu. Alfa nggak cerita, ibu nggak tahu Pak. Bagaimana kita mau menyelesaikan permasalahannya? Terus tiba-tiba Alfa mau menyelesaikan dengan balas dendam. Jangan sampai terjadi Alfa melakukan balas dendam tersebut. Ya nggak ya? Jangan pernah ibu nggak mau Alfa balas dendam. Nah, jadi Alfa harus ya nggak ya penyelesaiannya. Alfa jangan malas belajar sekolah. Pantas Alfa selama ini malas belajar ya. Jadi Alfa di kelas itu kemunduran aja karena takut ketemu dicari Rido. Terus Rido sering pernah melakukan apa lagi dengan Alfa? Oh, dia suka memaksa Alfa. Oh, ditunggu pas pulang sekolah. Itu pernah terjadi di luar? Pernah? Di mana itu? Oh, di luar sekolah. Pas jam pulang sekolah, sudah selesai pulang sekolah, Alfa diancam di situ. Berarti ini terjadi Alfa dibully ini sudah lama. Dari kelas berapa? Dari naik kelas 2, semester 1. Dari awal itu. Kenapa Alfa diam saja? Kenapa Alfa nggak cerita? Jadi Alfa selama ini memberi dia duit gitu. Berapa kalau dia minta duit? 2.000 dimintanya, 1.000, 2.000 gitu dimintanya. Alfa kalau dikasih duit jajan berapa? 15. Masih kalau diminta 2.000 masih banyak dong. Masih banyak, tapi kalau diminta juga secara paksa itu namanya pemaksaan atau perundungan. Karena Alfa diancam
ya kan? Nah, hal bullying itu kalau kita teruskan, kalau kita diamkan, itu tidak akan ya. Jadi bundanya tahu apa diperlakukan seperti itu? Nggak tahu. Lain kali Alfa dengan siapapun jangan berani untuk ngomong sama ibu, karena orang tua Alfa di sekolah adalah guru. Jadi kalau ada apa-apa, Alfa lapor sama guru, jangan diselesaikan dengan sendiri, ya. Jangan diselesaikan dengan sendiri, harus lapor dengan gurunya, jadi kita selesaikan. Sekarang dari kemarin hari Senin, Alfa diminta juga duit. Diminta, dikasih. Diminta berapa mau? 2.000. Jadi setiap hari Alfa setor sama dia gitu. Kalau nggak setor Alfa diancam, ditunggu di luar gitu, pulang sekolah. Kalau di sekolahan pernah diancam? Tadi edit. Pernah. Terus Alfa juga disuruh beliin, udah dimintain duitnya, disuruh beliinnya lagi. Waduh, ya seperti bos lah dia berarti ya nak ya. Nah itu jangan dibiarin, ya jangan dibiarkan nak. Karena itu merugikan diri Alfa. Dan kasihan juga dengan pelakunya nak. Dia tidak akan pernah berubah karena dia merasa enak dan nyaman dengan hidup dia yang seperti itu. Ya, jangan Alfa biarkan. Alfa harus laporkan. Gimana? Ada kepuasan dari Alfa seperti ini? Nanti kita panggil si Ridho-nya. Terus yang melihat Alfa diperlakukan seperti itu dengan Ridho siapa saja? Kawan Alfa siapa? Dani, Nana, Rizky, Hero 82. Oh, Hero 82. Terus Rapid. Mereka melihat Alfa diperlakukan seperti itu. Melihat. Terus yang dipukul di luar, diancam di luar juga mereka melihat. Itu cuma yang melihat sama Rizky sama Dani. Oh, waktu di luar Rizky dan Dani yang melihatnya. Berarti udah sering lah ya diperlakukan seperti ini. Nah, nanti ibu minta tolong panggilin Rizky ya sebagai saksi yang melihat Alfa, biar si Ridho-nya nggak berbohong dianya. Kalau dia nggak ada yang ngomong, katanya dikiranya bohongan, ya kan? Jadi ibu nanti panggil Ridho-nya, panggil teman-teman Alfa-nya. Ya, biar kita selesaikan, insya Allah bisa terselesaikan tanpa harus ada aksi balas dendam. Apa dari sekarang sampai seterusnya, kalau sudah diselesaikan ini, apakah Alfa masih mau balas dendam? Enggak, ya, jangan ya, karena Alfa dikirim ke sekolah untuk belajar, ya, jadi jangan pernah melakukan aksi balas dendam. Ya, sekarang dari hasil konseling Alfa dengan ibu minta tolong dikerjakan aksesnya. Apa perasaan dari setelah Alfa berkonseling? Oke. Apa perasaan apa? Ini kan di sini tentang ya, apakah perlu adanya bullying? Tidak. Oke. Silakan diisi di situ apa saja perlu dan apa tidaknya bullying itu dilakukan.
Apa soalnya? Coba kamu. Apa dampaknya bullying? Yang apa katakan tadi? Menyebabkan depresi, menurunkan motivasi belajar, adanya rasa kecemasan yang berlebihan. Soal yang berikutnya. Nah, apa itu? Nah, ikutin apa? Renang, futsal. Itu kan bisa menghilangkan untuk tidak berpikiran tentang bullying, untuk membalas dendam, karena kita mempunyai banyak kegiatan. Salah satunya itu tadi ikut apa? Ikut futsal. Terus ikut apa lagi? Renang, drum band. Nah, banyakkan kegiatan supaya mengurangi atau menghilangkan, kita harus menghilangkan perundungan itu, ya. Oke, terima kasih. Nah, ya kan? Buat rencana kegiatan yang dapat kami terapkan untuk mencegah perilaku bullying. Salah satunya adalah olahraga. Apa aja olahraganya? Mau futsal, mau renang, mau main basket, silakan, nggak apa-apa. Lebih banyak kegiatan, lebih baik daripada kita melakukan perundungan. Apa? Jangan pernah melakukan perundungan kepada orang lain, ya. Apalagi ke anak perempuan, ya, karena apa, sudah merasakan kan enak apa tidaknya dibully sama orang? Tidak. Jadi kalau tidak enak, apa, jangan pernah melakukan bully kepada orang lah, kalau pada orang lain, pada teman-teman yang lain jangan pernah, ya. Nah, coba simpulkan mengenai dampak perilaku bullying. Apa? Depresi, malas belajar, malas berangkat sekolah karena dia merasa kecemasan, akhirnya malam itu susah tidur, sulit untuk tidur karena kepikiran, waduh besok pagi saya mau sekolah, saya takut dia, jadi akhirnya tidurnya udah nggak nyaman kan, dia merasa tidak nyaman karena di sekolah sudah merasa tidak nyaman, akhirnya malas untuk sekolah, yang merugi kita sendiri. Jadi lakukan lagi anak, ya, baik apa dilakukan perlakuan seperti itu ataupun apa melakukan orang lain untuk membuli atau apalagi mau aksi balas dendam, ya nak, ya, jangan, ya nak, ya, karena yang seperti itu nggak ada penyelesaian, ya. Jadi untuk berikutnya ada video satu lagi yang ibu mau lihat sama Alfa, ya, supaya aku paham banget tentang bully, dampak dari bullying. Oke, kita lihat lagi ya videonya. Bagi semua yang bertahan, duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu.
rasa salah karena ada yang selesai. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang Dia tidak mau menceritakan, akhirnya dia pendam sendiri. Dia melakukan bullying kepada orang lain. semua harus terjadi. Kini kata sendiri lagi. Aku akan coba pahami. Oh, karena ikhlas. Ya kan? Ya kan? Hasil dari bully tadi kan apa? Nah, dia dibully sama seperti kasusnya Alfa kan? Karena Alfa dibully, setelah itu karena Alfanya diam, nah, kemudian dia melakukan bully kepada orang lain. Nah, hal yang negatif yang seperti itu kan, Alfa merasakan diam, Alfa pendam sendiri, tidak mau menceritakan karena rasa ketakutan itu akhirnya dari rumah jadi melawan apa sama orang tua sama bundanya kan, nah, melawan Alfanya sama bundanya karena Alfa merasa di sekolah itu sudah dibully. Alfa tidak berani bercerita, ya, Alfa pendam sendiri, yang akhirnya Alfa melakukan pembulian juga kepada orang lain seperti yang ada di video tadi kan. Nah, kasus seperti itu karena dia merasa ketakutan, akhirnya dia pendam sendiri, kemudian dia melakukan bully kepada orang lain yang dia anggap lemah dibanding Alfa. Jadi dia begitu melihat orang yang lemah, Alfa melakukan bulian itu. Nah, hal itu yang tidak boleh. Ya, makanya aku balas dendam saja nak, tapi Alfa tidak boleh melakukan bully kepada orang lain. Ya, karena dia itu sangat merusak mental. Bisa merusak mental kita bisa hancur dengan bullying. Ya, jadi aku jangan pernah melakukan sama anak perempuan. Pantesan aku jahit sama anak perempuan ya, karena anak perempuan itu aku anggap lemah. Ya kan, aku anggap lemah, bisa Alfa lakukan bully kepada dia. Akhirnya Alfa melakukan itu kepada orang lain yang Alfa anggap dia lemah, yang bisa Alfa lakukan pembulian itu. Nah, paham ya dari dampak bully itu apa? Kekurangannya apa, dampak positif negatifnya dari pembulian itu apa? Dan Alfa sudah tahu, dan itu jangan pernah terjadi lah. Alfa jangan lagi membuli anak-anak perempuan yang lainnya, karena Alfa dibully dengan teman, kemudian Alfa membuli temannya kembali. Jangan pernah lagi ya Pak, sama Alfa jangan ulang lagi, jangan pernah Alfa melakukan pembulian sama anak-anak atau dengan teman-teman atau sama adik kelas Alfa ya, yang masih kelas 1, kalau masuk kelas 1 Alfa kelas 2 merasa adik kelas, terus Alfa dengan cara yang seperti orang si Ridho lakukan ke Alfa. Jangan, kan gak enak yang seperti itu. Nah, jadi jangan pernah seperti itu lagi ya. Oke. Jadi terima kasih Alfa sudah
mau menceritakan tuh kesah Alfa sama ibu ya, biar Alfa sekolahnya nyaman, Alfa juga tidak melakukan pemberian kepada yang lain, tidak ada aksi lain dendam. Sayangnya nanti tolong panggil Ridho-nya biar kita ngobrol sama Ridho-nya, ada Alfa dan si Rizky mereka ya, dipanggil ibu diam. Nanti kalau Ridho biar ibu yang panggil, Alfa panggil teman-temannya, Alfa si Rizky mereka ya, biar kita selesaikan dari itu, biar si Ridho-nya berhenti untuk melakukan perundungan kepada Alfa dan kepada yang lain. Emang Ridho itu ngapain yang lain juga nggak? Ngapain juga? Ngapain, siapa yang sering diapain lagi? Ngapain juga? Nanang pernah juga diapain sama si Ridho itu, dimintain juga duit juga diminta sama si Ridho itu. 97 kan? Ridho 97. Jadi dia tuh suka malah, siapa lagi yang suka dipalak sama Ridho? Rizky juga kan. Oh, Rizky pernah juga dipalak. Oh, jadi di kelas Alfa itu Alfa, Rizky, Nanang dipalaknya itu. Jadi satu orang 2000 gitu. Kayak Pak Oga. Iya kan? Kayak Pak Oga yang mintain duit gitu kan. Itu dikasih semua nak. Dikasih. Nah, jadi nanti ibu panggil berikutnya Alfa panggil teman-teman Alfa yang lain yang pernah dipalak sama Ridho. Ya, jadi biar kita selesaikan, biar Ridho berhenti untuk melakukan yang seperti itu lagi, dan biar Alfa tidak melakukan aksi balas dendam lagi dan tidak melakukan pembulian kepada yang lain. Oke, bisa ya nak ya? Semangat belajarnya, jangan pernah bolos lagi. Kalau sudah selesai ini Alfa janji tidak mau bolos lagi. Janji, benar ya? Nah, jadi Alfa jangan bolos lagi, jangan keluar kelas lagi. Kalau nanti terjadi kembali, nanti Alfa langsung cerita sama dia. Ya, Alfa kan tahu nomor ini. Jadi Alfa bisa tahu lewat telepon ibu boleh. Ya, kalau nggak berani di sekolahan, Alfa ngomong nanti ibu selesaiin, kita selesaiin di sekolah. Oke? Oke. Nah, karena konseling kita selesai, sebelum kita akhirin konseling kita, nanti sama-sama berdoa bersama. Ya, konseling ini bermanfaat. Berdoa. Belajar di dalam kelas, sekarang pelajaran siapa? Bu Siti. Alfa di dalam kelas, nanti panggil berikutnya, nanti Alfa dan si Rizky itu panggil kembali ke ruang BK yang kita selesaikan ya. Terima kasih, Alfa sudah mau menceritakan keluh kesah Alfa sama ibu ya. Salam mama bunda. Oke, belajar yang rajin. Waalaikumsalam. Find a real